Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu Guru info GTK-nya? Apakah sudah berubah yang tadinya tidak valid atau menjadi valid? Kemudian apakah yang sudah mendapatkan SKTP sudah berubah menjadi 08? Atau yang kode 16 sudah berubah menjadi 07? Nah, itu yang sedang dirisaukan oleh banyak guru ya, karena ada beberapa guru yang masih kondisinya warna merah info GTK-nya dan tidak diketahui sebab akibat dari kenapa belum divalidasi. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar terkait dengan di mana Kementerian Keuangan itu menganggap bahwa tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ketiga itu tetap menjadi program prioritas ya, di mana saat ini itu memang sudah dilakukan proses validasi, bahkan sudah ada yang menerima SKTP-nya, masih ada yang berwarna merah dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di info GTK itu mereka lebih akan memprioritaskan data yang sudah ditarik dari Dapodik ya, sehingga mereka yang sudah menyelesaikan ya, bahkan sudah sampai ke tahap penerbitan SKTP dan sudah berubah menjadi 08, itu adalah berkat kinerja dari guru-gurunya, kemudian bekerja sama dengan dinasnya, sehingga yang mengakibatkan proses penarikan data itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau berbicara terkait dengan kenapa teman-teman yang lain itu masih belum mendapatkan validasi ya dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi dengan ketika apakah waktu itu Bapak Ibu guru itu dimintai oleh dinasnya untuk segera memberikan berkas dan lain sebagainya. Nah, kalau belum ya itu berarti ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa semakin cepat dinas merespon ya info GTK-nya, maka semakin cepat juga proses validasi itu berjalan. Itu dulu yang Bapak Ibu harus pahami. Tetapi untuk dinas merespon info GTK itu ya tergantung dari kesiapan Bapak Ibu juga gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini Menteri Keuangan itu dalam beberapa hari kemarin itu menyampaikan bahwa tunjangan sertifikasi guru triwulan kedua itu menjadi prioritas di dalam programnya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan itu akan ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya. Jadi itu tetap seperti pada triwulan 1, triwulan 2 maupun triwulan ketiga ini. Bahkan untuk yang keempat, pokoknya yang tahun 2025 ini semuanya langsung akan disalurkan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, cuman yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa tunjangan profesi guru TPG itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2025 dengan proporsi seperti yang saya tampilkan di sini, di mana kalau kita lihat belanja negara itu sekitar 1960,3 triliun, belanja pemerintah pusat 1388,8 triliun, transfer ke daerah 571,5 triliun, kemudian fokus pendidikan, kesehatan, bansos, subsidi energi dan infrastruktur. Nah, itu dulu yang perlu Anda ketahui Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah skema baru tunjangan profesi guru. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, dimana di tahun 2025 itu TPG itu sudah disalurkan langsung ya dari anggaran APBN ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi kalau mereka yang masih beranggapan bahwa apakah di triwulan ketiga ini melalui daerah atau langsung ditransfer, saya kira sepertinya Bapak Ibu tidak pernah belajar dari pengalaman yang triwulan 1 maupun triwulan kedua gitu. Apakah waktu itu Bapak Ibu mendapatkannya itu dari daerah atau dari pusat gitu. Kalau misalnya dari pusat, ya udah nggak usah terlalu mempertanyakan hal tersebut. Nah, gitu, itu yang terpenting. Nah, tapi masih ada, nggak apa-apa lah untuk guru-guru yang mungkin sudah senior paling ya, masih tetap ada keraguan-keraguan hal semacam itu. Nah, total alokasinya itu sekitar 66,9 triliun Bapak Ibu, di mana realisasi sampai dengan Agustus itu sudah 33,3 triliun ya, atau 50%.
Nah, ini maksudnya apa? Realisasi. Realisasi itu yang sudah disiapkan, yang siap untuk ditransferkan Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di beberapa postingan teman-teman, saya lupa lagi memposting di sini. Itu sudah ada yang SKTP-nya sudah terbit, sudah ada yang sudah berubah menjadi 08. Artinya, mereka-mereka yang sudah valid dan SKTP-nya sudah terbit dan sudah berubah menjadi 08, itu yang akan diprioritaskan. Karena mereka sudah melewati tahap validasi untuk yang tahap 1, penarikan data untuk yang tahap 1. Nah, sisanya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bagi teman-teman guru yang statusnya itu masih belum valid ya, atau masih mungkin kode 16 dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Info GTK tetap akan melakukan penarikan data dan validasi, asalkan Bapak Ibu segera memperbaiki hal-hal yang perlu harus diperbaiki ya. Terutama kalau saya lihat ya kasus-kasus di beberapa guru itu yang berdasarkan dari curhatan di kolom komentar YouTube saya, itu rata-rata satu tidak menjadi guru wali, kemudian pemenuhan 24 jam tatap muka itu juga tidak terpenuhi, sama linearitas pendidikan. Itu biasanya 3 itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu segerakan untuk mengupdate ya, agar nanti triwulan ketiganya itu bisa segera tervalidasi gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau mengupdate, berarti ya Bapak Ibu mungkin tidak menginginkan pencairan triwulan ketiganya itu masuk ke rekening Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi Info GTK tetap akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk segera memperbaiki data-datanya di Dapodik. Nah, dasar hukumnya apa? Ada Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 ya. Ini yang banyak sekali mengatakan bahwa dengan adanya aturan itu semakin mempersulit gitu ya. Sebenarnya bukan makin mempersulit juga ya. Tapi memang sudah satu, kebudayaan Indonesia itu tidak terlepas dari birokrasi, itu yang pertama. Kedua, itu dengan aturan itu akan membuat Bapak Ibu itu menjadi lebih disiplin. Semacam itu. Jadi bukan dengan tidak adanya aturan maka kita akan berbuat semena-mena gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, tujuannya adalah untuk tepat waktu, tepat jumlah, dan transparan. Nah, ini selanjutnya itu program sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Mungkin ini tidak begitu terlalu penting ya, karena yang terpenting saat ini itu adalah kapan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu akan disalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, itu yang banyak ditanyakan. Nah, oleh karena itu, begini Bapak Ibu guru, saya mau membantu menganalogikan apa yang Bapak Ibu dapatkan waktu di triwulan 1 maupun yang triwulan kedua. Nah, kenapa demikian? Coba Bapak Ibu belajar dari proses pencairan tunjangan triwulan 1 dan triwulan kedua, di mana triwulan 1 itu terjadi di bulan Maret dan triwulan kedua terjadi di bulan Juni. Nah, coba Bapak Ibu pelajari, apakah pada saat pencairan tunjangan triwulan 1 maupun triwulan kedua itu terjadi di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Di situ saja sebenarnya kalau kita mau mengetahui bahwa kenapa kok ini belum dicair-cairkan. Bukan belum dicair-cairkan. Memang di dalam aturan itu hanya cuma disebutkan bahwa untuk yang triwulan 1 akan ditransfer di bulan Maret, triwulan 2 di bulan Juni, triwulan ketiga itu di bulan September. Nah, hanya saja memang tanggalnya tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu, berkaca dari pencairan triwulan 1 maupun triwulan kedua, maka untuk yang triwulan ketiga, ya pasti akan sama, akan terjadi pada akhir-akhir bulan gitu. Nah, apalagi sekarang itu kan sudah tanggal 24 ya. Jadi, ya kita tinggal menunggu beberapa hari lagi gitu untuk masuk ke notifikasi. Tapi dengan catatan bahwa yang akan menerima duluan adalah guru-guru yang sudah tervalidasi, terutama mereka-mereka yang sudah mendapatkan SKTP ya dan sudah berubah menjadi 08. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang belum, masih kode 16, kemudian masih merah, bahkan masih penarikan data dan lain sebagainya, ya belum akan dicairkan. Akan dilakukan tahap penarikan berikutnya ya, di tahap berikutnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.